Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan yang menjadi perdebatan banyak orang di kalangan masyarakat kaitannya dengan hukum merokok. Bagaimanakah sebetulnya hukum merokok itu? Kalau kita melihat dalam keterangan yang ada di dalam kitab Sab'atul Kutub Mufidah, Sahifah 135 sampai 137 dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim, idza taqarrara dzalika fa'lam anna mas'alu istimalik dan muksharban wa sa'utan min jumlati ifradil umur al-mutasyabihat allati fasarraha al-ulama rahimallahu ta'ala bi kulli ma laysa biwadihil hal wal hurmah mimma tanaza'athul al-adillah wa tujadzibtuhul al-ma'ani wal asbab ila anqal. Dalam keterangan kitab Sab'atul Kutub Mufidah dijelaskan bahwa para ulama dalam menentukan hukum rokok itu terdapat 3 pendapat. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa rokok itu hukumnya adalah haram secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukumnya itu halal secara mutlak. Dan yang ketiga adalah ulama yang mengatakan bahwa hukumnya dapat berubah menjadi 5. Bisa halal, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa menjadi sunnah sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam arti pertama, hukum rokok itu akan menjadi haram seperti alasannya ketika orang itu merokok hanya sengaja untuk menghambur-hamburkan harta atau akan menimbulkan bahaya pada dirinya. Itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, hukum rokok itu menjadi makruh seperti halnya ketika orang yang merokok itu tanpa ada tujuan apa-apa dan tidak sampai membahayakan atau tidak sampai berbahaya, karena merokok itu adalah merupakan hal yang masih diikhtilafkan oleh para ulama sehingga menyebabkan keraguan-raguan. Sedangkan melakukan perkara yang masih diragukan halal dan haramnya, maka jatuhnya itu hukumnya menjadi makruh. Kemudian yang ketiga adalah merokok bisa menyebabkan hukumnya wajib apabila seseorang yang punya penyakit atau memiliki tingkat bahaya pada dirinya yang ternyata tidak bisa sembuh atau tidak bisa hilang penyakit atau bahayanya itu kecuali dengan merokok. Kemudian yang keempat adalah hukumnya adalah sunnah, dengan catatan apabila mempunyai penyakit yang berbahaya tapi masih ada obat lain, dikarenakan berobat itu hukumnya adalah sunnah. Dan yang kelima, hukum merokok itu mubah, artinya dalam situasi makruh, sunnah dan wajib itu bisa dikatakan mubah. Dari beberapa pendapat ulama, kemudian ada yang mengatakan hukumnya halal, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya mubah, ada yang mengatakan makruh, kemudian ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan hukumnya merokok itu wajib. Maka sebagai seorang muslim yang bijaksana, apabila kita bukan sebagai perokok, maka kita tidak usah kemudian mencela atau menghina, menyalahkan orang yang merokok. Begitu juga dengan apabila kita sebagai seorang perokok, maka seyogianya
kita menghormati orang yang tidak merokok dengan cara kita merokok mencari tempat yang aman bagi orang lain. Jangan sampai kemudian menyebabkan orang lain menjadi tidak nyaman ketika kita merokok. Jadi kesimpulannya, hukum rokok itu masih ikhtilaf bainal ulama. Hukum rokok itu tidak ada kesepakatan ulama yang mengatakan satu hukum, tetapi hukumnya itu beragam, hukumnya bermacam-macam. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan bijaksana, tidak usah kemudian menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang perokok dipersilahkan sebagai perokok mengambil kaul yang mana, kemudian sebagai orang yang tidak merokok silakan mengambil kaul yang mana. Pada prinsipnya kita tidak boleh kemudian saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ibarat yang saya baca keliru atau penjelasan muradnya, keterangannya kurang pas, kemudian dari segi nahwu, sorofnya kurang pas pula, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.